Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Nabela Aulia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Di sini kita akan membicarakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dunia entrepreneurnya. Siapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah Nabi ke-25, yakni Nabi terakhir umat Islam. Beliau adalah panutan dari segala manusia untuk hidup di dunia ini. Bagaimana di tangan beliaulah turun ayat-ayat yang akan menjadi pedoman hidup manusia, mukjizat terbesar umat Islam yakni Al-Quran. Untuk selanjutnya kita akan beralih dengan dunia entrepreneur. Ketika usianya 8 tahun, Rasulullah sudah bekerja mengembalakan kambing-kambing elit Quraisy. Rasulullah mendapatkan upah untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ia menjalani pekerjaan ini selama 4 tahun. Di usianya 12 tahun, Rasulullah banting setir. Ia ganti profesi, tidak lagi menjadi pengembala kambing. Ia bekerja magang di perusahaan sang paman Abu Thalib. Ia menjadi karyawan bisnis paman dalam ekspor-impor. Di usianya yang masih belia, Rasulullah bahkan beberapa kali ikut dagang bersama pamannya ke Sam. Ia magang pada pamannya selama kurang lebih 5 tahun, sehingga usianya 17 tahun. Pada tahap ini Rasulullah mulai belajar berwirausaha. Ia menyerap semua ilmu bisnis dan dagang dari sang paman dan mitra bisnisnya, mulai dari kondisi pasar, penawaran, permintaan, produksi barang, karakteristik pembeli, dan lain sebagainya. Pada usianya 17 tahun, Rasulullah mulai membangun sendiri bisnisnya, meskipun masih pada tahap rintisan. Dengan modal gelar Al-Amin, Rasulullah menjadi manajer investasi. Banyak pemilik modal di Mekah yang kepincut dengan Rasulullah. Mereka memasuk barang dan modal untuk Rasulullah hingga diputar menjadi lebih besar. Rasulullah juga memiliki modal pengalaman yang luar biasa dalam dunia perdagangan dan bisnis. Rasulullah sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usianya 17 tahun. Bahkan ia berdagang hingga lebih dari 17 negara. Beliau menggandeng Sa'id bin Abu Sa'id sebagai rekan terbaiknya dalam bisnis. Mereka tidak pernah berselisih dan tidak curang. Bisnisnya semakin moncer, apa yang ia jual pasti untung. Pemilik modal menjadi senang, pun para konsumen yang membeli dari Rasulullah. Mereka puas dengan barang dan cara Rasulullah berdagang. Hingga akhirnya saat usianya 25 tahun, Rasulullah menikah dengan Khadijah, salah satu pemilik modal yang selama ini berinvestasi kepadanya. Dengan ini, bisnis Rasulullah semakin menjadi-jadi. Bayangkan saja, sebelumnya Rasulullah sudah sukses dengan bisnisnya, kemudian ia menjadi suami seorang juga pembisnis sukses. Dalam keberhasilannya ini, ia pandai melakukan segmentasi dan menetapkan target pasar. Sebelum menjajakan suatu barang, Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebiasaan, cara hidup, cara makan, dan cara minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat. Rasulullah juga menjalin silaturahmi yang baik dengan pelanggannya. Ia juga selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya, mematok harga sesuai dengan nilai komoditasnya, dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lainnya. Di samping itu, Rasulullah juga memiliki branding dan sikap yang baik. Rasulullah mendapat gelar Al-Amin di masyarakat. Ini menguntungkan dalam melaksanakan proses perdagangan dengan para pelanggannya. Rasulullah juga mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional. Ia tidak pernah membohongi pelanggannya dan ikhlas menjalankan usahanya. Sekian persembahan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.